Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 951. Xiao Feng, aku harap kamu bisa melepaskan prasangkamu. Aku tidak ingin keluarga kita berantakan seperti sekarang. Saya harap Anda bisa mengerti. Ini hampir akhir tahun, dan adikmu serta saya harap Anda dapat kembali ke Yanjing sehingga keluarga kami dapat mengadakan reuni yang baik. Suara Chen Tianming benar-benar bersifat magnetis. Dikatakan bahwa ketika Chen Tianming masih di sekolah, dia memikat hati banyak gadis hanya dengan suaranya yang tak terlupakan. Pada saat ini, Chen Feng sedang mendengarkan suara magnetis yang familiar namun asing ini, dan entah kenapa terbawa ke dalam emosi kepercayaan. Dia kembali sadar dalam keadaan linglung dan tidak bisa menahan cibiran. Aku hampir pingsan karena sebuah suara. Dia bukan wanita bodoh. Tidak perlu, aku punya keluarga sekarang, dan kamu sudah menjelaskan dengan sangat jelas 3 tahun lalu bahwa aku, Chen Feng, bukan dari keluarga Chen, jadi mengapa pergi ke reuni? Chen Feng hanya menganggapnya lucu. Sungguh kejam dan orang yang tidak adil, saya salah minum obat hari ini. Benar-benar menunjukkan dukungan padanya. Dia kehilangan kesabaran dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berkata terus terang, oke, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong. Tutup telepon. Tunggu sebentar. Tepat ketika Chen Feng hendak menutup telepon, Chen Tianming berteriak sebuah suara. Kali ini, dia berteriak sangat keras. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan masih menempelkan telepon ke telinganya. Chen Tianming menunggu lama sebelum berkata dengan suara rendah, Xiao Feng, Si Yan telah menyetujui lamaranku. Di akhir tahun, kami akan mengadakan upacara pertunangan. Si Yan dan aku harap kamu bisa datang. Untuk sesaat, seluruh tubuh Chen Feng terasa seperti baru saja disambar petir. Dia membeku di tempat dalam keadaan linglung, pikirannya menjadi kosong pada saat itu. Chen Tianming bertunangan dengan Bai Xian. Kalimat ini seperti pisau, menusuk hatinya dengan keras. Kamu kentut, apakah kamu satu-satunya? Apakah kamu layak untuk Xian? Chen Feng, dengan marah, meraung ke telepon. Tangan kanan yang memegang ponsel begitu bersemangat hingga ia meremas ponsel tersebut dan meledakkannya. Melihat telepon rusak di tangannya, dia tersentak hebat. Matanya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi merah darah seperti sepasang lentera di neraka. Kemarahan membumbung ke langit, dan sepertinya menembus langit dalam sekejap. Itu saja, lepaskan binatang buas di dalam dirimu dan biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Melihat kemarahan Chen Feng dan situasi berubah drastis, mulut Hermes sedikit melengkung, sedikit bersemangat. Dipper dan orang lain di kejauhan juga terkejut. Terlihat jelas bahwa Chen Feng sedang berubah, dan momentum yang dia keluarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di luar Grandmaster, ada yang luar biasa. Apakah menurutmu jika kamu mencapai alam luar biasa dan memiliki gelar dewa jahat, kamu tidak akan terkalahkan? Aku akan memberitahumu hari ini, aku berspesialisasi dalam membunuh dewa. Chen Feng meraung keras, benar-benar kehilangan akal. Semua jarum penyegel tulang di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya olehnya dalam sekejap. Tanpa kendali jarum penyegel tulang, pada saat ini, dia telah membangkitkan kekuatan dewa kematian. Nafas kematian memenuhi pantai sepenuhnya. Ada juga rasa penindasan yang sangat berlebihan yang menekan dada setiap orang. Chen Feng telah berubah total. Pada saat ini, dia memberi ilusi kepada orang-orang bahwa dia seperti dewa kematian yang berjalan di dunia. Nafas dingin di tubuhnya saja sepertinya membuat suhu seluruh dunia turun beberapa derajat. Langit dan bumi berubah warna, dan dua aura ekstrim bertabrakan di udara. Pada saat ini, aura Chen Feng bahkan lebih buruk daripada aura dewa jahat. Kamu sangat kuat. Dewa jahat menghela nafas dengan tulus. Sejak dia memasuki alam transenden dengan bantuan Dipper, dia tidak pernah merasakan ancaman kematian lagi. Bahkan detak jantungnya pun tidak berfluktuasi. Namun saat ini, detak jantungnya berdebar kencang dan dia sangat gugup. Saya bahkan merasakan ancaman kematian yang sudah lama hilang. Dipper di kejauhan tidak hanya terkejut, tapi juga sangat bersemangat. Chen Feng sekarang bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Yang lain bahkan lebih terkejut lagi, terutama Eddie Bar, yang tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini postur terkuat Crazy Chen? Namun, ini terlalu kuat. Dia merasa jarak antara dia dan Chen Feng hampir tidak ada habisnya.
Jinguji Yongye yang lemah membuka mulutnya karena terkejut. Crazy Chen memengaruhi jiwanya hari demi hari. Apa postur bertarung yang heroik ini? Ini jelas merupakan dewa di bumi. Pergilah ke neraka. Di sisi lain, Chen Feng, yang memegang pisau putih, menginjaknya dengan kaki yang meledak. Kekuatan Chen Feng langsung menginjak kakinya yang lemah, menciptakan lubang besar. Tubuh Crazy Chen bergegas menuju Hermes dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir tidak terlihat. Hermes terkejut dan menggunakan cakar hantunya untuk melawan. Tapi Chen Feng tertawa, dan dengan postur memutar yang sangat aneh, dia dengan kasar mengayunkan pedang putihnya. Boom! Hanya dengan satu pukulan, pedang putih itu langsung menembus pelindung udara Hermes. Perlindungan Ki yang kacau tersebar ke segala arah. Penjaga Ki yang ada di punggungnya barusan dengan mudah dipatahkan oleh Chen Feng saat ini. Itu menimbulkan lingkaran angin yang kuat dan langsung menuju ke pantai. Lingkaran angin di sisi lain menghantam ombak. Anginnya kencang sekali hingga mengangkat ombak. Pada saat yang sama, hanya terdengar suara, mendesis, dan bila putih pelindung udara Hermes patah, dan tangan Hermes langsung dibelah. Darahnya hilang, dan Hermes mundur dengan panik. Haha, kenapa kamu lari? Bisakah kamu lari? Chen Feng tersenyum gila, memutar tubuhnya di udara. Dengan sikap kasar, dia menendangnya. Seperti komet yang mengejar langit. Hermes benar-benar ditekan oleh Chen Feng, dia tiba-tiba berhenti dan matanya menjadi tajam. Raja Hantu. Dia berteriak keras, jubah hitamnya terangkat tanpa angin. Seluruh orang itu tiba-tiba melayang di udara. Segera, dia melintas dan bergegas menuju Chen Feng. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kaki kanan Chen Feng yang berada di tubuh Hermes ditendang dengan sia-sia. Tampaknya pada saat itu, tubuh Hermes berubah menjadi ketiadaan. Memanfaatkan hilangnya posisi Chen Feng, gerakan luar biasa Hermes menyatukan semua penjaga energi. Sebuah bola terbentuk di dadanya, dengan udara gelisah yang melindungi pedang yang terbungkus di dalamnya. Serang! Dia berteriak dan meregangkan tubuhnya. Perisai udara berbentuk bola di dada ditembakkan. Saat bersentuhan dengan Chen Feng, itu meledak dan tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Chen Feng diserang oleh Ki Guard Blade. Beraninya kamu begitu sombong meskipun kamu adalah orang yang sepele. Pada saat ini, Chen Feng sama sekali tidak menganggap serius Hermes. Dengan teriakan keras, dia memutar pinggangnya dengan lembut, dan kemudian seluruh tubuhnya berputar sepenuhnya di bawah kekuatan memutar. Rotasi tersebut menimbulkan badai, yang secara langsung membelokkan semua bilah kekacauan pelindung udara Hermes. Tidak hanya itu, sambil berputar, Chen Feng melemparkan pedang putih itu tanpa ragu-ragu. Busur aliran mengalir langsung menuju Hermes. Hermes juga sedikit kacau dengan serangan mendadak ini. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghindar ke samping dan mengaktifkan pertahanan udara. Tapi kali ini, pedang putih itu diam-diam ternoda darah Chen Feng, membuatnya semakin kuat. Dengan bunyi, retak, pelindung udara Hermes langsung rusak. Dengan suara mencicit, luka besar lainnya terjadi di lengan Hermes. Bab 952. Haha, bukankah kamu sombong? Kenapa kamu tidak sombong padaku? Keadaan Chen Feng saat ini agak gila. Selalu ada rasa histeria saat berbicara. Jelas sekali bahwa pertunangan mendatang antara Bai Xian dan Chen Tianming merupakan pukulan besar baginya. Tapi kalau dilihat dari beberapa ronde terakhir, dia benar-benar menekan dewa jahat itu. Kekuatan tempur yang menakutkan tidak ada bandingannya di dunia. Wajah Hermes serius, dan hanya dalam 2 ronde, dia telah terluka di 2 tempat di tubuhnya. Ini adalah saat yang paling menyedihkan sejak dia menjadi dewa malam. Saya harus mengakui bahwa Chen Feng sangat kuat, sangat kuat. Berhenti bicara omong kosong, pertempuran baru saja dimulai. Hermes menahan rasa sakit dan siap bertarung lagi. Chen Feng mendengus dengan nada menghina dan berkata, baru saja memulai. Berapa banyak kekuatan magis yang sudah kamu gunakan? Dan sejauh ini, aku hanya menggunakan tubuhku untuk melawanmu, dan tidak ada satupun gerakanku yang sebenarnya yang digunakan. Keras kepala, aku akan menyembunyikan hidupmu dan mengakhiri hidupmu. Chen Feng menyilangkan kakinya dengan kekuatan bertarung, dan perlindungan energi di tubuhnya melonjak tajam. Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang seperti hari ini. Darah di tubuhnya mengalir deras, membuat emosinya sangat tinggi. Dewa jahat omong kosong ini hanya memiliki kekuatan setengah-setengah, selama dia menggunakan gerakan sihirnya, dia pasti akan jatuh. Hermes merasakan niat membunuh Chen Feng dan tidak berani mengabaikannya.
Dia juga siap menggunakan jurus terkuatnya. Jurus ini disebut pembunuh iblis. Keduanya sedang mempersiapkan pertarungan terakhir antara makhluk luar biasa yang akan segera hadir. Momentumnya melonjak ke langit, dan awan gelap di langit terbelah menjadi dua dalam sekejap. Chen Feng mengencangkan cengkeramannya pada pedang putih itu. Bakat orang yang sangat sensitif terbuka sepenuhnya. Burung hantu malam yang mirip binatang juga siap bergerak. Dengan cara ini, kecepatan ledakan instan dapat ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Dengan cara ini, gerakan penyembunyian ilahi ini benar-benar tak terkalahkan. Hermes, yang berada di sisi berlawanan, mengatupkan kedua tangannya di atas. Matanya tertutup rapat, dipenuhi perlindungan energi yang menakutkan. Dan tubuhnya juga menjadi aneh dalam sekejap. Ibarat uap air yang naik, mengambang dengan lembut dan tidak terlihat. Ayo, Chen Feng, ayo bertarung sampai mati. Hermes tiba-tiba membuka matanya, merasakan kejahatan di sekujur tubuhnya. Sepertinya ada hantu jahat di belakangnya, menempel di tubuhnya. Haha, ambil tindakan. Chen Feng masih kasar, dalam keadaan ini, dia membenci segalanya. Tiba-tiba, matanya terfokus. Seperti sambaran petir, tubuhnya melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Kecepatan yang mengerikan itu membuat semua orang yang menonton langsung tercekik. Apakah itu kecepatan yang bisa dicapai manusia? Itu hanya mengubah pandangan dunia mereka. Melihat Chen Feng semakin dekat dengan Hermes. Darah di tubuhnya menjadi semakin bergejolak. Tepat ketika dia hendak melakukan kontak dengan Hermes, mata Chen Feng tiba-tiba melotot, dia merasakan jantungnya kram, dan dengan letupan, dia menyemburkan seteguk darah. Seketika seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Ini. Chen Feng terengah-engah pada saat kritis seperti itu, efek samping pada tubuhnya muncul. Saya hanya merasa seluruh tubuh saya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jantungnya berdetak semakin lambat, dan berdetak semakin lambat. Apakah aku akan mati? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia menutup matanya sepenuhnya. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Chen Feng, yang awalnya menekan Hermes, tiba-tiba terjatuh. Itu jatuh tanpa bisa dijelaskan. Dipper terkekeh dan berkata, aku tahu, orang ini telah menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun hanya untuk mencegah efek samping fisik. Sepertinya kekuatan yang baru saja dia tunjukkan juga membuat efek samping tubuhnya terungkap. Gaga, jika kamu percaya padaku, aku mungkin bisa membantumu menghilangkan efek samping ini sepenuhnya. Jinguji Yongye berada di lubuk hatinya, Chen Feng jatuh, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Jika bukan karena dia, Chen Feng tidak akan jatuh ke titik ini. Tidak masalah jika dia mati, tapi membunuh temannya adalah sesuatu yang dia rasa sangat bersalah dan tidak bisa diterima. Berdiri di depan Chen Feng, melihat Chen Feng terbaring tak bergerak di tanah, Hermes masih mempertahankan postur pembunuh iblis. Sejujurnya, saya masih kaget. Jika Chen Feng tidak jatuh dan bergegas sekarang, dia punya perasaan bahwa dia akan dikalahkan oleh gerakan Chen Feng. Hal ini membuatnya merasa kagum, yang tidak bisa dia tenangkan untuk waktu yang lama. Hermes, periksa baik-baik apakah tulang kecil benar-benar pingsan atau mati. Orang ini suka berpura-pura mati. Jangan tertipu olehnya. Teriak Dipper keras. Hermes mendekati Chen Feng dengan hati-hati, dan setelah memeriksa, dia menjawab kepada Dipper, Tuan Guru, Chen Feng benar-benar pingsan, napasnya sangat lemah, dan dia berada di ambang hidup dan mati. Kuek. Dipper sangat gembira berkata, untung kamu tidak mati. Selama aku masih bernafas, aku bisa menemukan jalan. Ayo pergi, ambil tulang-tulang kecil itu dan ayo kembali. Jika Chen Feng meninggal, dia pasti akan sedih. Untungnya, Tuhan memberi Chen Feng ruang bernapas. Selama dia masih bernafas, dia bisa menghidupkan kembali Chen Feng dan membawa Chen Feng kembali ke Dark Abyss. Di Dark Abyss, ada eksperimen penting yang menunggu dilakukan Chen Feng. Hermes mengangguk dan mengangkat Chen Feng. Luz tiba-tiba menunjuk ke arah Jinguji Yongye dan Gong Yuqianlei yang terluka parah dan berkata, Tuan Guru, apa yang harus kita lakukan dengan dua orang ini? Bunuh mereka, tidak ada gunanya. Dengan kata dingin, Dipper bahkan lihat, aku tidak melakukannya. Bahkan tidak melihat kedua orang ini. Dengan senyuman di wajahnya, Louis menginjak sepatu hak tinggi yang berat dan mendekati Jinguji Yongye dan Gong Yuqianlei selangkah demi selangkah. Karena kalian berdua hidup dalam masalah seperti itu, maka matilah. Akan lebih bahagia pergi ke dunia bawah dan menjadi sepasang bebek Mandarin daripada di dunia ini.
Tangan kanan Louis dipenuhi listrik dan percikan api. Dia menyesuaikan arusnya dengan sangat tinggi, dan satu gerakan pasti akan membunuh mereka berdua. Jinguji Yongye tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dia hanya menatap Gong Yu Qianlei dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Gong Yu Qianlei. Dalam hidup ini, merupakan keberuntungan terbesarnya bisa mengenal dan jatuh cinta pada Gong Yu Qianlei. Tidak ada penyesalan bisa mati bersama Gong Yu Qianlei. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, menunggu kematian datang. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Luz, yang telah mengangkat tinjunya, juga berhenti dan melihat ke belakang. Saya melihat seorang lelaki tua dengan setelan tunik Cina berwarna putih dan 10 pria berbaju hitam bergegas mendekat. Setiap pria berbaju hitam memegang pistol. Mereka mendatangi Dipper dan yang lainnya dengan momentum besar. Turunkan Chen Feng dan teman-teman Chen Feng, jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan pulau ini. Orang tua itu berdiri di sana dengan dominan, matanya yang keriput bersinar tajam. Orang tua itu berbicara dalam bahasa Mandarin, dan Dipper menjawab dalam bahasa Mandarin, "Orang tua, siapa kamu? Jika kamu punya akal sehat, pergilah secepat mungkin, jika tidak, kamu akan mati." Bab 953. Dipper terkejut dengan kedatangan lelaki tua itu. Ada kekuatan pria itu di pinggiran. Bagaimana kelompok orang kerajaan naga ini bisa sampai di sini? Orang tua itu tampak sangat tidak sabar dan langsung berkata, "Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, jika kamu tidak melepaskannya, saya akan mengambil tindakan." Mendengar hal tersebut, Dipper pun kehilangan kesabaran. Dia dilindungi oleh dewa jahat dan kekuatan tempur 3 planet besar. Orang tua ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. "Fanny!" teriak Dipper pelan. Selama Fanny menyerang dengan kekuatan sonik, semua orang ini pasti akan tumbang. Setelah menerima pesanan, Fanny keluar perlahan. Dia menjulurkan lidahnya, tersenyum, tiba-tiba membuka mulutnya, dan berteriak dengan, "Aduh," yang keras. Melihat ini, mata lelaki tua itu sedikit terfokus, dan dia tampak sedikit terkejut. Tapi kemudian dia tampak menghina dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, tembok pelindung udara menyebar ke segala arah. Ia justru ditarik keluar sejauh 4 hingga 5 meter, bahkan dihadang oleh pria berbaju hitam di belakangnya. Namun gelombang suara Fanny terhalang secara luar biasa setelah bertemu dengan perlindungan energi lelaki tua itu. Trik yang konyol. Lelaki tua itu mendengus. Kali ini, bahkan wajah Dipper pun berubah drastis. Orang tua ini sangat kuat. Aku mengatakannya untuk terakhir kalinya, biarkan Chen Feng dan teman-teman Chen Feng pergi, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Mata lelaki tua itu tajam dan kata-katanya mendominasi. Raungan, sangat mengintimidasi. Ini sangat keji. Wajah Dipper menjadi semakin jelek, dan dia berkata kepada Hermes, "Hermes, pergi dan bunuh orang tua ini." Mata Hermes sedikit menyipit dan dia melangkah maju. Dia melemparkan Chen Feng ke tanah dan bersiap bertarung. Saya dapat merasakan bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Jika Anda belum cukup bersenang-senang dengan Chen Feng sekarang, ayo ajak lelaki tua ini untuk memuaskan hasrat Anda. Dia mengambil posisi bertarung dan hendak menyerang lelaki tua itu. Tiba-tiba, komunikator Dipper berdering. Dipper bingung sejenak dan mengeluarkan komunikatornya. Setelah menekan tombol sambungkan, dia langsung mengeluh, "Apa yang kamu lakukan? Kamu bertanggung jawab atas kekuatan eksternal. Dari mana lelaki tua ini berasal?" Pria misterius di seberangnya berkata, "Berhentilah bertanya begitu banyak pertanyaan. Kali ini, kamu tidak bisa membawa pergi Chen Feng. Dengarkan aku dan serahkan Chen Feng, jika tidak, orang tua ini pasti akan membuatmu menyesal." Dipper bahkan lebih terkejut dan berkata dengan marah, "Aku memiliki dewa yang jahat. Hermes adalah di sini, dan ada 3 kekuatan planet utama. Anda melepaskan saya." Pria misterius itu menasihati lagi, "Dengarkan saya tidak akan menyakiti Anda. Identitas orang ini sangat istimewa, dan dia sangat kuat. Dia jelas merupakan eksistensi yang paling menakutkan di seluruh kerajaan naga, dan dewa jahatmu bukan tandingannya. Bahkan jika orang-orangmu berkumpul untuk mengelilinginya, hanya ada 20 hingga 30% kemungkinan untuk membunuhnya. Jadi jangan kehilangan yang besar untuk yang kecil, jika kamu membuat marah orang tua ini, dia akan membunuhmu, dan kamu sendiri yang akan pergi ke Raja Neraka untuk menyesalinya." "Kamu," Dipper hampir meledak karena amarah. "Sudah bertahun-tahun sejak saya dihina. Tapi orang itu tidak akan pernah menyakitinya, dan baru saja, dia telah melihat kekuatan mengerikan dari lelaki tua ini.
Setelah memikirkannya, dia dengan enggan berkata kepada bawahannya, ayo pergi. Chen Feng tidak menginginkannya lagi. Ayo pergi. Hermes juga enggan bertanya. Saat hendak bertanya, Dipper menoleh padanya dan berkata, jangan tanya, pergi saja. Merasakan kemarahan Dipper, Hermes tidak berani bertanya lagi. Sekelompok orang mengikuti Dipper. Begitu saja, dia melewati pria berpakaian hitam yang dipimpin oleh lelaki tua itu. Ketika Dipper dan yang lainnya telah benar-benar meninggalkan pantai, lelaki tua itu berkata kepada anak buahnya, pergi dan lihat apakah Chen Feng masih hidup atau mati. Jika dia tidak mati, bawa dia ke rumah sakit. Dua pria berbaju hitam segera datang kepada Chen Feng. Setelah pemeriksaan singkat, seorang pria berpakaian hitam berteriak keras, Jiu Qiansui, dia masih hidup, tetapi kondisinya tidak baik. Dia sangat lemah. Cepat, kirim dia ke rumah sakit. Teriak Jiu Qiansui. Di sebuah bangsal, Jiu Qiansui sedang berbicara dengan seorang pria dari negara Wei. Jika identitas warga negara Wei ini terungkap, orang-orang di rumah sakit pasti akan tetap terkagum-kagum. Pasalnya orang tersebut tak lain adalah Miyazuki Ren, salah satu anggota keluarga kerajaan negara Wei, seorang pemuda berpenampilan anggun. Miyazuki Ren berkata kepada Jiu Qiansui dengan penuh hormat, jika bukan karena Jiu Qiansui, saya mungkin sudah mati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melakukan yang terbaik kali ini. Apa yang dia katakan dalam bahasa Mandarin? Sangat lembut. Jiu Qiansui mengangguk dan berkata, saya masih harus berterima kasih. Saat pasien saya bangun, saya akan membawanya kembali ke China. Apakah kamu terburu-buru? Saya masih ingin memenuhi persahabatan saya sebagai tuan tanah. Miyazuki Ren sedikit frustrasi. Jiu Qiansui menghela nafas, tidak mungkin, kali ini keadaannya sangat sulit. Tidak. Saat keduanya berbicara, Chen Feng berteriak dan bangun. Wajahnya dipenuhi keringat dan dia terengah-engah. Saya baru saja mengalami mimpi buruk, memimpikannya Bai Xian mengenakan gaun pengantin putih bersih dan berjalan ke aula pernikahan bersama Chen Tianming. Dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa memegang tangan Bai Xian. Kamu sudah bangun. Jiu Qiansui dan Miyazuki Ren berjalan ke samping tempat tidur. Chen Feng mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi heran, siapa kamu? Dia tidak mengenal kedua orang ini. Tapi aneh, bukankah dia harus dibawa pergi oleh Dipper? Kenapa kamu di rumah sakit? Wajar jika kamu tidak mengenalku, karena aku tidak bisa keluar setahun sekali. Suara Jiu Qiansui sangat kental, dan selalu ada rasa tertekan saat dia berbicara. Dia berkata, namaku sudah lama dihentikan, dan orang-orang memanggilku Jiu Qiansui. Jiu Qiansui. Chen Feng tampak terkejut. Mengapa nama ini terdengar seperti seorang Kasim? Ngomong-ngomong, di mana Dipper? Saat dia bertarung sengit dengan Hermes barusan, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Secara logika, Dipper seharusnya menangkapnya. Bagaimana dia bisa dibawa ke rumah sakit oleh Jiu Qiansui? Orang itu telah diusir olehku, atau dengan kata lain, aku menyelamatkanmu dari tangannya. Jiu Qiansui berkata jujur. Chen Feng sangat terkejut karena lelaki tua ini benar-benar bisa menyelamatkannya dari Dipper. Terkejut, dia bertanya dengan bingung, sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan Jiu Qiansui. Mengapa Jiu Qiansui menyelamatkanku? Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Tepatnya, aku datang untuk mencarimu. Menyelamatkanmu hanyalah suatu kebetulan. Jiu Qiansui mengangkat alisnya ke belakang tangannya dan berkata, saya harap Anda dan saya akan kembali ke Yanjing untuk menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan seseorang. Siapa? Chen Feng masih bingung. Jiu Qiansui kemudian berkata, orang yang aku ingin kamu selamatkan adalah Putri Yue, Jin Yin Yue. Putri. Chen Feng linglung. Apakah dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu? Mengapa Putri melarikan diri? Jiu Qiansui mengangguk dan berkata, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Ketika kerajaan naga didirikan, ada banyak kekuatan di Yanjing yang menghormati Kaisar Lama. Pada akhirnya, untuk memenangkan orang-orang ini, negara mengizinkan keturunan dari Kaisar mengubah nama keluarganya di Yanjing mendirikan Istana Jin untuk mengambil alih orang-orang tua ini. Seiring berjalannya waktu, semua orang berintegrasi ke dalam negara baru, dan Istana Pangeran Jin menjadi sebuah rumah besar hanya dalam nama. Tapi untuk waktu yang lama, ada banyak orang yang setia. Saya telah melayani tuanku. Saya dari Istana Raja Jin, dan orang yang saya ingin Anda selamatkan adalah Jin Yinyu, Putri Raja Jin saat ini. Bab 954. Apa yang dikatakan Jiu Qiansui membuat Chen Feng sedikit sulit dipercaya. Tumbuh di Yanjing,
dia sebenarnya tidak tahu bahwa ada istana Raja Jin di Yanjing. Melihat Chen Feng sedikit terkejut, Jiu Qiansui menambahkan, selama bertahun-tahun, rumah Raja Jin telah beroperasi dengan cara yang sederhana. Kecuali orang tua dari 8 panji, hampir tidak berinteraksi dengan orang luar, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak tahu tentang rumah Raja Jin. Tapi kekuatan rumah Raja Jin tidak bisa diremehkan. Sederhananya, itu adalah eksistensi yang berbicara langsung dengan Komite Sentral Kerajaan Naga. Para murid istana juga semua orang aneh, jauh melampaui perbandingan beberapa sekte Jianghu. Jika tidak, mengingat situasi berbahaya yang Anda alami hari ini, saya tidak akan menyelamatkan Anda dengan mudah. Semakin banyak Chen Feng mendengarkan, semakin misterius dia jadinya. Apakah ini Raja Rumah Jin benar-benar hebat? Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu memang masuk akal. Mampu menyelamatkannya dari Dipper jelas menunjukkan betapa kuatnya istana raja. Dipper sendiri, terdapat dewa jahat Hermes dan kekuatan tempur 3 planet besar. Kelompok orang ini, memandang seluruh dunia, semuanya adalah eksistensi yang bisa mengamuk. Jiu Qiansui sebenarnya menyelamatkannya dari kelompok orang ini. Dalam hal kekuatan tempur saja, dia tidak lebih lemah dari pihak Dipper. Tak hanya itu, saat itu ada sekelompok orang yang lebih berkuasa di luar Pulau Dipa. Alasan kenapa mereka dikatakan lebih sakti dari Dipper adalah karena sikap Dipper terhadap orang tersebut sangat rendah hati. Tahukah kamu, Dipper adalah orang gila. Tak hanya itu, orang tersebut juga bisa menghindari pasukan Shenzong dan mencegat nelayan di luar Pulau Pipa. Dilihat dari 2 poin tersebut, kekuatan orang tersebut tidak kalah dengan Dipper. Dengan hadirnya kelompok Dipper dan pasukan teroris tak dikenal, Jiu Qian masih bisa menyelamatkannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan istana Raja Jin setidaknya tidak lebih lemah dari keduanya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Chen Feng akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang rumah Raja Jin, dan terlebih lagi, dia tetap kagum. Baru kemudian dia memikirkan Jinguji Yongye dan Gong Yuqianlei, dan bertanya dengan prihatin, ngomong-ngomong, Jiu Qian, kedua temanku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Miyazuki Ren berkata dengan elegan, Shenzong adalah juga merupakan sekte penting di negara kita jadi saya juga membiarkan mereka sembuh di rumah sakit ini. Namun, dibandingkan dengan Anda, kesehatan mereka jauh lebih buruk. Awalnya saya mengirim Anda ke rumah sakit, tetapi kondisi Anda paling buruk. Darurat, dan hidup dan mati agak tidak dapat diprediksi. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan bangun beberapa jam kemudian, tetapi kedua orang itu menjalani operasi dan masih menjalani perawatan. Chen Feng masih ingat bahwa dia menggunakan kekuatan magis untuk menyembunyikan dirinya. Setelah beraktivitas, efek sampingnya begitu besar hingga dia mengalami koma. Tetapi pada saat sebelum dia koma, dia juga merasakan rumput nyanyian dewa mulai memperbaiki tubuhnya di dalam tubuhnya. Jika bukan karena rumput nyanyian dewa, kali ini mungkin akan menjadi bencana. Permisi, siapa kamu? Melihat sikap Miyazuki Ren yang luar biasa, Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengenai Chen Feng, Miyazuki tidak menyembunyikan identitasnya dan memperkenalkan dirinya, senang bertemu dengan Anda, Tuan Chen Feng. Nama saya Miyazuki Ren, dan saya adalah anggota keluarga kerajaan negara Wei. Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihatnya dengan heran melihat Miyazuki Ren. Ini sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan negara Wei. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jiu Qiansui bisa menyelamatkannya di Pulau Pipa. Agak aneh saja, kenapa Jiu Qiansui bisa begitu dekat dengan Miyazuki Ren. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya bertanya, Jiu Qiansui, barusan kamu memintaku untuk menyelamatkan Putri Yue, apakah karena Putri Yue diculik? Juga, karena ada begitu banyak orang di Istana Raja Jin, kenapa kamu datang untukku sendiri? Untuk menyelamatkan Putri Yue. Pasti ada alasan mendalam untuk datang kepadanya. Hanya saja dia belum mengetahuinya. Berbicara tentang masalah ini, wajah Jiu Qiansui yang selalu bermartabat tiba-tiba melembut. Dia menghela nafas dan kemudian berkata, Putri Yue tidak diculik. Dia ada di rumah Pangeran Jin sekarang. Apa yang terjadi? Chen Feng bahkan lebih bingung. Jiu Qiansui menjelaskan, Putri Yue diracuni. Dia telah diracuni oleh racun dingin laba-laba tahun putih selama 7 hari. Tidak ada solusi sama sekali, dan dia hanya punya 7 hari untuk hidup. Pangeran Jin bertanya dan mengetahui hal itu di seluruh dunia, hanya ada Nona Zhang Xinyan, saya diracuni oleh laba-laba tahun putih dan selamat, dan Andalah, Chen Gila, yang menyelamatkan Zhang Xinyan. Jadi Pangeran Jin segera mengirim saya untuk meminta Anda pergi kembali ke Yanjing ke rumah Pangeran Jin untuk menyembuhkan racun Putri Yue.
Setelah mendengar ini, Chen Feng akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya tidak menyangka ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Putri Yue diracuni oleh racun selama 7 hari, dan dialah satu-satunya yang membantu Zhang Xinyan menyingkirkan racun ini. Jadi Jiu Qiansui mengikuti perintah Pangeran Jin dan memintanya untuk membantu Putri Yue menyembuhkan racunnya. Karena racun dingin selama 7 hari, seseorang hanya dapat hidup selama 7 hari. Jadi ketika Jiu Qiansui mengetahui bahwa dia telah datang ke negara Wei, dia secara pribadi datang ke negara Wei untuk mengundangnya kembali. Secara kebetulan, dia diselamatkan. Ini benar-benar pengaturan Tuhan, sungguh suatu kebetulan. Namun, masalah ini agak sulit untuk ditangani. Secara logika, dapat dimengerti jika Jiu Qiansui menyelamatkannya dan membantu Istana Raja Jin menyembuhkan racun Putri Yue. Namun, apa yang membantu detoksifikasi Zhang Xinyan akhirnya dipastikan adalah efek ramuan tersebut setelah berhubungan seks. Jika dia diminta membantu Putri Yue melakukan detoksifikasi, bukankah dia harus berhubungan seks dengan Putri Yue? Ini agak sulit. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan rasa malu, Jiu Qiansui, bisakah saya bertanya berapa umur Putri Yue? Jika dia sudah menikah. Jiu Qiansui menghela nafas, Putri Yue berusia 19 tahun dan belum pernah menikah. Dia adalah satu-satunya pewaris Pangeran Jin. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Istana Raja akan memotong keturunannya. Jadi, selama Tuan Chen Feng bisa menyelamatkan Putri Yue, kami, Istana Raja, akan mendapat dukunganmu mulai sekarang. Kami tahu, 3 tahun lalu, kamu dianiaya, dan beberapa kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Zheng diam-diam mencoba menyakitimu. Dengan karaktermu, kamu pasti akan kembali ke Yanjing untuk balas dendam. Sebelum Anda datang, Pangeran Jin mengatakan bahwa selama Anda menyembuhkan Putri Yue yang sakit, Istana Jinwang kami bersedia membantu Anda di Yanjing untuk melawan orang-orang ini. Saat ini, Chen Feng benar-benar bingung. Seorang gadis lugu berusia 19 tahun, bagaimana dia harus memperlakukan ini? Namun, jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Istana Pangeran Jin, dia pasti akan mendapat dukungan kuat ketika dia kembali ke Yanjing. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bisakah kamu menerimanya? Chen Feng bertanya ragu-ragu. Dia berpikir dalam hati, untungnya itu adalah seorang putri, tetapi jika itu adalah kakak laki-laki, dia benar-benar tidak berdaya. Jika itu kakak laki-laki saya, bagaimana saya harus memperlakukannya? Apakah bunga krisan rusak? Aku merinding di sekujur tubuhku hanya dengan memikirkannya. Jiu Qiansui mengangguk tegas dan berkata, tidak peduli metode apapun, selama itu bisa menyembuhkan racun laba-laba tahun putih, Putri Yue, itu akan baik-baik saja. Silakan ikut saya ke Yanjing untuk menyelamatkan orang. Pada titik ini, Jiu Qiansui sendiri mereka semua menjadi bersemangat. Dia benar-benar membungkuk dan memberi hormat pada Chen Feng. Dia telah menyaksikan Putri Yue tumbuh dewasa, dan sekarang dia menderita lebih dari siapapun. Aku hanya berharap Crazy Chen bisa membuat Putri Yue tetap hidup. Mata Chen Feng perlahan mengembun. Saya juga punya rencana dalam pikiran. Bab 955. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chen Feng akhirnya mengambil keputusan. Dia menahan kelemahannya, menghela nafas dan bangkit dari tempat tidur. Kemudian dia membantu Jiu Qiansui berdiri dan berkata dengan penuh hormat, Jiu Qiansui, hanya karena kamu menyelamatkanku, aku harus pergi dan menyelamatkan Putri Yue tanpa ragu-ragu. Tetapi, bagaimana cara menyembuhkan racun laba-laba Bainian? Hal ini, karena melibatkan beberapa hal yang tak terkatakan, membuatku ragu. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah aku mau atau tidak. Setelah terjerat, Chen Feng bertanya, aku ingin tahu sudah berapa hari Putri Yue diracuni. Jiu Qiansui dia menjawab, hari ini adalah hari kedua, tapi sekarang sudah gelap. Saat dia mengatakan itu, tanpa sadar dia melirik keluar jendela. Maknanya sangat jelas, mengingatkan Chen Feng bahwa waktu hampir habis. Kalau begitu masih ada waktu. Chen Feng mengangguk dan berkata, ayo kita lakukan. Besok pagi, kamu kembali ke Yanjing, dan aku akan kembali ke Qinzi. Aku akan meninggalkan pesan untuk Jiu Qiansui, yang berisi alasannya kenapa aku tidak bisa memberitahumu. Jiu Qiansui dapat mengirimkan pesan secara eksklusif pada Pangeran Jin untuk melihat apakah dia dapat menerima kondisi perawatan. Jika dia bisa menerimanya, aku akan bergegas ke Yanjing untuk menyembuhkan racun untuk Putri Yue. Jika dia tidak bisa menerimanya, tidak akan ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Jiu Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, merasa sangat bingung di dalam hatinya.
Kondisi medis apa yang lebih penting daripada nyawa Putri Yue? Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Iya, tapi mohon maafkan saya karena bertanya, apakah Tuan Chen Feng yakin itu bisa menyembuhkan racun laba-laba tahun putih?" Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, "Karena rumah Raja Jin memiliki Tongtian dengan kekuatanku, kamu tahu orang seperti apa aku, Chen Feng. Aku bilang aku bisa menyembuhkanmu. Tidak ada keraguan tentang itu. Kuncinya adalah apakah kamu bisa menerima kondisi yang aku tulis." Jiu Qiansui berkata dalam hati, "Kalau begitu, saya tidak bertanya apa-apa lagi dan hanya percaya pada pemuda yang dipilih Tuan Yan." Mendengar mata Tuan Yan, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Pagi hari, Chen Feng berpamitan dengan Jinguji Yongye dan langsung menuju Jiu Qiansui. Pada hari pertama, kami langsung menuju bandara. Kedua belah pihak mengambil penerbangan yang berbeda. Chen Feng terbang langsung ke Qinxi, sedangkan Jiu Qiansui dan rombongan terbang langsung ke Yanjing. Saat mereka berpisah, Chen Feng menyerahkan catatan kepada Jiu Qiansui. Yang tertulis di atas adalah cara mengobati racun dingin laba-laba selama 7 hari di Tahun Putih. Setelah lebih dari 4 jam penerbangan, Chen Feng langsung mendarat di Qinxi. Karena ponselnya hancur dan dia tidak bisa memberitahu siapapun untuk menjemputnya di bandara, dia dengan sedih naik taksi di bandara dan kembali ke komunitas Linye. Di toko ponsel di lantai bawah, dia membeli ponsel untuk lansia dan menelepon Dayong. Dalam waktu setengah jam, Dayong tiba di komunitas Lin Yue. "Dayong, aku mungkin akan segera pergi ke Yanjing, dan waktunya sangat sempit. Jika berjalan lancar, aku akan berangkat besok pagi." Chen Feng duduk di sofa, merokok, menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu juga tahu, Yanjing entah saya tidak akan menginjakkan kaki di tempat ini. Tetapi sekarang saya telah menginjakkan kaki di dalamnya, saya akan menyelesaikan rekening dengan orang-orang di Yanjing. Saya yakin Anda mengerti mengapa saya datang kepada Anda. Sebelum itu akhir tahun, saya akan menyelesaikan masalah dengan para bajingan ini. Dan, akhiri semuanya. Ketika saatnya tiba, Anda akan membawa saya keluarga saudara-saudari yang meninggal di Komando Shenyang ke Yanjing. Saya akan membantu mereka mencari keadilan. Kalau begitu biarkan kebenaran insiden Tianshui diumumkan ke dunia." Pada titik ini, Chen Feng menjadi sedikit bersemangat. "Setelah keluar dari penjara Guantanamo, keinginan terbesar saya adalah kembali ke Yanjing. Setelah beberapa bulan bermain dan mengumpulkan, saya akhirnya memiliki modal untuk melawan orang-orang yang disebut-sebut superior. Memilih waktu untuk pergi ke Yanjing masih bertentangan dengan rencananya. Meski ambang batas insiden darah langit kini telah tercapai, insiden itu sendiri belum muncul ke permukaan. Tapi sekarang, dia harus pergi ke Yanjing terlebih dahulu. Alasan pertama adalah kejadian keracunan Putri Yue yang tiba-tiba. Setelah melihat catatan yang ditulisnya, orang-orang di Istana Pangeran Jin pasti akan sangat marah bahkan meragukan motifnya. Bagaimanapun, hubungan seksual dapat digunakan untuk detoksifikasi, dan itu tidak dapat dibenarkan dimanapun. Selain itu, Putri Yue masih seorang gadis lugu berusia 19 tahun, dan sungguh memalukan berhubungan seks dengan orang asing. Namun pada akhirnya, Istana Pangeran Jin pasti akan menerima persyaratannya. Bagaimanapun, hidup lebih penting daripada kepolosan. Namun, racun dari 7 hari tidak dapat ditunda, dan hanya ada 7 hari untuk mengatasinya. Jadi dia akan dilarikan ke Yanjing. Hal kedua adalah pertunangan antara Chen Tianming dan Bai Xian. Setelah insiden permainan pembunuhan Tianfu yang terakhir, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang luar terlibat dengan wanita ini, Bai Xian. Karena Chen Tianming sangat tidak tahu malu dan dengan cara ini, dia tidak keberatan membuat orang yang terlalu percaya diri ini menanggung akibatnya. Singkatnya, dialah yang mengatur upacara pertunangan ini. Alasan terakhir adalah insiden Tianshui itu sendiri. Meskipun dia baru menyentuh ambang kejadian, dia tahu lebih baik bahwa jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia pada akhirnya harus memulai dengan orang-orang seperti Yanjing. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Yanjing terlebih dahulu dan mencoba menyelesaikan semuanya sebelum akhir tahun. Dayong mengangguk dan berkata, "Aku tahu, orang gila." Hatinya pun dipenuhi semangat, ia sudah lama menantikan momen ini. Setelah keduanya melakukan percakapan singkat, Chen Feng meninggalkan komunitas Lin Yue dan datang ke tempat khusus. Di sini dia bertemu Qiao An. Berapa hari telah berlalu, Qiao An masih tinggal di Qinxi, menangani insiden Lou Yuji dan insiden merubah dewa. Sebuah kantor rahasia didirikan di Qinxi. "Bukankah kamu di negara Wei? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini?" Qiao An tampak sangat terkejut dengan kedatangan Chen Feng.
Dia menyerahkan sebatang rokok dan menuangkan secangkir teh. Kemudian dia duduk di depan mejanya, separuh tubuhnya terhalang oleh dokumen-dokumen tinggi. Chen Feng menyalakan rokok, menghisap pertama, dan memegang rokok di sudut mulutnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang aku tahu kenapa kamu botak. Teman baik, kamu harus bekerja keras, akan aneh jika kamu tidak botak." Berhenti bicara omong kosong, apa yang kamu lakukan? Menanggapi ejekan Chen Feng, Kiao An tampak tidak senang. Dan dia juga mengerti bahwa orang ini Chen Feng akan datang ke Three Treasures Hall untuk apapun. Agaknya, dia meminta bantuan. Memikirkan hal ini membuatnya pusing. Saya hanya menyukai karakter langsung Anda. Chen Feng tertawa, tiba-tiba menjadi sedikit lebih serius, dan kemudian berkata, "Sejujurnya, saya ingin bertanya tentang seseorang kali ini." Pertanyaan tentang seseorang. Kiao An berkata dengan raut wajahnya terkejut, dia bertanya, "Siapa yang kamu tanyakan?" "Rumah Pangeran Jin, Pangeran Jin." Chen Feng berseru. Mendengar Pangeran Jin, wajah Kiao An langsung berubah serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang ditanyakan Chen Feng adalah sekelompok kekuatan yang begitu rahasia. "Untuk apa kamu bertanya tentang dia?" Kiao An bertanya dengan sangat hati-hati. Dari raut wajah Kiao An, dia terlihat sangat takut dengan istana Pangeran Jin. Chen Feng kemudian berkata, "Sepertinya kamu tahu tentang rumah Pangeran Jin, jadi aku tidak menemukan orang yang salah. Jangan khawatir mengapa aku bertanya tentang rumah Pangeran Jin, ceritakan saja semua yang kamu tahu." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.